pertama. Wa 'ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah pasti ridho kepada baik Abdullah bin Abbas maupun Abbas sendiri. Di wa'an ini wawunya tidak diterjemahkan, jadi bukan dan. Ini namanya wawu istinaf kalau permulaan. Wujudnya hadis anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yartasilu bi fadli Maimunata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air kelebihan dari Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim. Hadis ini ditahrij oleh Imam Muslim. Artinya begini, umpama ada air satu ember, gitu ya. Nah, itu dipakai mandi oleh Maimunah, mandi jinabat dan perempuan, rambutnya panjang. Mbah ora sepiro, itu ya, separuh lebih atau separuh kurang. Nah, sisanya itu untuk mandi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu gitu, mandi itu satu ember cukup dan bersih. Yang jelas bersih. Sekarang dengan mandi yang 5 ember tak cukup. Ya. Nah, karena itu ada satu semacam peringatan keras dari Nabi bahwa kita harus hemat dengan air, kan gitu ya. Ya, untuk di Arab memang betul ya, kita ini air sehingga tidak seperti Arab ketika memperlakukan air itu tidak masalah. Iya, meskipun tetap airnya air pam itu tetap banyak. Jadi boleh ya, menggunakan andaikan ini ya, pas PDAM mati, listrik mati pada junub, bagaimana nih? Nah, gitu bisa ya, menggunakan air hanya satu ember. Itu untuk suami istri, wis mbok piye carane. Yang penting bisa. Gitu ya. Ini ada dalilnya insyaallah. Hadis ini cukup kuat karena riwayat Imam Muslim. Ya. Dan ini saya ulangi lagi, kalau mungkin ada pertanyaan, ada perlu sampaikan langsung instruksi yaitu. Jadi tidak menunggu forum tertentu untuk tanya jawab. Nah, gitu nggih. Sekali lagi intinya bahwa hadis ini menggunakan air, tetapi bukan yang dimasukkan mustakmal seperti dalam fikih gitu. Jadi yang namanya turahan itu ya kan dicipuk gitu ya dicipuk gitu. Itu masih ada lebihannya. Kalau tercampur dengan air mustakmal ya jelas gitu. Karena basah, intikan basah gitu ya. Jadi di dalam fikih yang begitu ketat dengan air mustakmal itu tidak berlaku ya sebetulnya kalau di dalam lihat hadis ini kan gitu. Ya. Wal ashabi sunani, dan bagi para pemilik hadis sunan. Sunan itu ya Ibnu Majah, kemudian Nasai, Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, termasuk Ad-Darimi. Itu namanya ashabus sunan. Irtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin, bahwa para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi di suatu tempat air. Ya, kalau di sini tuh agak mungkin
banyak ya. Itu apa ya? Jafnah itu bisa jembalan. Ada kampung rogo, jembalan. Jembalan itu ember tapi lebih lagi ya, lebih besar lagi. Nah, sekarang ini juga lebih plastik juga lebih banyak ya, tapi sudah dikatakan torn. Wajah kemudian datanglah ya Nabi yang tasilu dan mandi minha dari Jafnah itu. Gitu. Itu suatu saat itu Nabi itu memang luar biasa. Jadi gampangannya ya, Nabi itu kekuatan seksualnya 30 kali daripada orang biasa. Pernah diceritakan satu malam itu kabeh digilir kabeh sak malam, sewengi digilir kabeh. Itu kan Nabi. Memang dia itu kenikmatannya di seksnya luar biasa. Ya wes di mana-mana apa-apa ya seperti itu memang. Nah, seperti ini. Jadi istri Nabi itu mandi di Jafnah itu. Kari dewe Nabi. Nah, gitu. Mandi di situ. Faqala kemudian berkatalah ya salah satu istri Nabi, ini untuk junuban loh. Aku ini selama di junub loh. Kan wis ngerti to ya, Bu. Badhe lakoni kok. Faqala kemudian jawabnya Nabi, innal ma'a la yujniku. Iya, nek aku banyune kan ora junub. Kalau dia kok ngene ya. Jawabnya. Loh, ini kan kita jawab junub. Iya, nek banyune kan ora junub. Ah, Sing junub orangnya. Iya, sing junub ku orangnya. Banyune ora. Ya. Lah para mangsane lali kok piye ngono. Bojone, lho kita kan junub. Iya, junub kan wonge, banyune kan orang. Jadi istrinya ngomong ngono ku ya kan ya karo guyon. Nah, ya kadang iki malah bojo. Sing sok lali iki malah sing wedok. Ya. Lali nek junub iki sing wedok. Terutama wanita-wanita katakanlah tua. Wanita-wanita tahun kelahiran tahun 50, 60 begitu. Itu sing jenenge melayani suami itu kan tidak pernah merasakan nikmatnya seksual. Duwe anak rolas belum pernah merasakan. Karena apa? Mindsetnya hanya melayani. Mindsetnya hanya melayani. Dan melayani demikian itu biasanya cepat. Kan gitu ya. Biasanya cepat. Nah, karena cepat itu sampai lupa. Sholat sholat duha. Sholat duha, dulu aku mau baru melayani lagi. Ini banyak cerita. Kalau pengajian ibu-ibu banyak cerita. Ya. Banyak cerita. Jadi baru melayani lagi. Karena apa? Ya karena dia sendiri tidak merasakan kepuasan. Sekedar melayani itu swarga. Di mindsetnya jauh lebih besar swarga sana daripada sekedar kenikmatan badawi, kenikmatan syahwatiyah. Itu loh wanita-wanita. Ada wanita itu pati ya, itu punya anak 9. Itu orangnya jadi semua. Satu di antaranya dokter dari Semarang. Sehingga dikatakan itu teladan. Itulah artinya di dalam melayani suami itu pikirannya hanya suatu. Sehingga mindset kepuasan syahwatiyah itu tidak. Maka kadang-kadang lupa, mau berlayani, tapi itu sekarang dibatalkan pakai adus. Karena ketika sudah bertemunya dua kelamin itu, bahwa orgasmus atau tidak wajib nanti kan gitu. Nah kalau ini yang berkata malah istrinya begitu ya. Dikira Nabi lupa. Ya. Wasahal Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Ya. Hadis nomor 11. Kemudian hadis yang 12.
Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, ia berkata, perkataan Abu Hurairah begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya wadah di antara milik kamu semua, idza walagha, ketika dijilat, fihi, di dalam wadah itu. Siapa yang menjilat? Al-kalbu, anjing. Ayyur silahu, supaya dibasuhnya inak tadi, wadah itu, sab'a marratin, 7 kali. Ulahuna, pertama di antara 7 basuhan itu, biturabi, dengan debu. Akhrajahu Muslim, hadis ini ditahris oleh Imam Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dan lafal untuk Imam Muslim, fal yuridhu, gitu. Maka hendaklah dicampur ya, dengan debu. Di air yang dicampur dengan debu. Walid Turmudi, lafal untuk Imam Turmudi, ukhrahunna, yang lain. Ukhra itu yang akhir, ukhrahunna au ulahunna. Jadi nyampure debu ki kapan, gitu loh. Ya. Ada yang pertama, kalau hadis dari lafal Turmudi ini yang pertama. Tapi orang kok debu tok, tapi yurikuhu dicampur dengan debu. Kemudian lafal yang Turmudi, jadi ini Turmudi ini bukan hanya sekali meriwayatkan hadis ini, banyak kali. Apalagi kalau di kitabnya di sana itu banyak kali. Itu ukhrahuna, yang lain itu yang lain dari yang awal. Jadi bisa basuhan kedua, bisa basuhan ketiga, bisa basuhan keempat, kelima, keenam. Yang terakhir itu bersih. Nah, tidak ada debunya. Nah, begitu cara. Itu kalau dijilat ya, nek diinjak. Nek diinjak anjing. Diidak. Nah, ini teksnya lafal itu kan walahu, didilat. Nek didilat mesti ono air liur. Nah, di sinilah maka ada khilafiyah pemahamannya. Kalau teman-teman kita dari MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, di Semarang juga sudah ada. Nah, yang najis itu hanya air liurnya, awake ora. Dadi mopo. Gandeng awake ora, mongko nek sekarang yo ndase tok. Awake ora kena disate. Ini dari mereka gitu. Nah, kemudian nek kepidak tok yo ora. Bahkan kotoran ini ora, dudu liya kok. Itu MTA itu. Jadi penjenengan kok sholat, sarungnya kena telek titik itu tidak apa-apa. Menurut mereka kan gitu. Nek sing ora kena ora, ini justru menjadi siksa kubur. Kalau air kencing kita ora bersih. Mulane ana sekian ulama tempat pipis kudu ndodok wis kok. Enek ora ndodok ora bersih. Karo ngadeg ora bersih. Ana sing ngono gitu. Nek kan ya wong ki akhire ya wong sing ahli olahraga, ahli pijet saraf, ahli apa gitu. Itu kan akhirnya bagaimana menuntaskan air di pens itu. Nah, kalau itu harus diurut begini. Nah,
apalagi ditekan oleh dipadubur, sehingga pas bengkokan itu juga kena. Ya ditekan. Ada lagi meskipun berhenti di DM sampai 3 kali. Itu anggere mulane ning jero kamar mandi kudu DM iki. Ya dia ora tuntas. Jadi misir setan dong ini. Nah gitu ya. Nah ini lucu-lucu memang. Nah kalau Imam Syafi'i ini dianggap yang paling top oleh orang Islam di Indonesia. Imam Syafi'i itu kalau nek diidak mau karek terus apa garing. Karena menurut Imam Syafi'i itu keseluruhan tubuh itu adalah anjing, najis, mughalladz. Nah kalau iki terus nyenggol sampean ya najis mughalladz. Jadi umpamanya kodanan anjing itu bulunya teles, kipat-kipat ngono sampai kecipratan, nah najisnya mughalladz. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi yo aneh, nenek wudu ngene-ngene tok. Orang begini, jadi aneh memang dunia gitu. Sementara ini muhana alio, tetapi dikenakan kepada seluruh tubuh. Mulane nek nyenggol asu, awake kok teles, kena najis. Karena alio itu dikatakan totem pro parte, itu kan sebagian tapi untuk keseluruhan. Lah nek wudu keseluruhan untuk sebagian tapi dibolak-balik. Yo siku lho carane Imam Syafi'i yang diikuti oleh kita. Yo aneh memang. Nah, maka janganlah bermadhab madhabe karo Kanjeng Nabi. Mula ngaji yo hadis. Ini biasa repol pokoke nang guru malam ini. Munggah sithik Riyadhus Shalihin, lalu baru pada hadisnya. Enggak gitu. Di aneh, nek wudu seluruh kepala hanya dimaknai iki kepala kan ngene iki ya. Dadi ngene-ngene tok. Ping pisan ya tambah ping 3 dari firman. Ning nek air liar, air anjing ning nggon lidah berlakukan seluruh tubuh. Ya wis kan pendapate ngono Bapak. Tetapi ya aja terus nyantai anu kambing balap. Iya, karena nanti ada apa? Ada ayat Al-Qur'an mangan itu yang thayyib, yang thayyibat dulu. Nah, anjing iki pakanan ngono ya ora thayyibat. Karena begini. Jadi saya pernah membaca buku Kaifa Ar-Allah. Bagaimana aku bisa melihat Tuhan? Itu ada sarjana, jadi ada mahasiswa Yahudi kuliah di Mesir, Fakultas Ilmu Pertanian. Lagi nyusun skripsi, wayahe pulang nggak pulang, bapaknya kangen disuruh pulang, nggak untuk skripsi. Akhirnya bapaknya datang di kamarnya itu, bukunya belasah kabeh, bukaan kabeh. Cara biyen kan dulu ono laptop, mundur dolot itu lah, tapi downloadnya langsung baca. Datanglah makan siang, kemudian pesan makan siang, dagingnya jelas ada. Habis makan taruh di depan kamar, datanglah bau, didilati seret, jeneng ono balungnya nanti dimakan ya. Lah bapaknya sang tadi duduk kebetulan pas membaca hadis itu. Bulughul Maram ini dibaca ono terjemahe. Lho, aneh wae iki. Aneh wae. Kebetulan iki didilatih anjing. Karena ini juga sarjana terapan, dilihat Quran tadi. Piring tadi dicuci. Tidak menggunakan debu. 7 kali. Setelah itu dilihat di mikroskop. Di kamar itu ternyata di mikroskop itu masih banyak bakteri-bakteri persis seperti yang ada di air liur anjing. Aneh ini. Bukan gitu. Nah, kemudian
Eksperimen ini diulangi lagi. Sore datanglah makan. Sore beli lagi nasi, didilati baru meneh, ditambahi kan gitu. Nah, selesai begitu dicuci sampai 7 kali pakai air bersih. Baru dilihat lagi di mikroskopik. Masih ada bakteri, yang bakteri itu sama dengan yang ada di air liur. Itu diulangi berulang kali. Ketika akan pulang, bukan tidak itu, akan pulang, coba-coba dilakukan itu. Jadi 1 kali itu dicampuri dengan debu air. Nah, setelah dicampur dengan debu, kemudian dibilas 7 kali, setelah itu dilihat di mikroskopik. Bersih sama sekali dari bakteri yang ada pada air liur itu. Dari situ, wah kalau begitu, ini Muhammad ini benar-benar Rasulullah ini. Jadi dia bukan pengarang ini. Karena itu, itu masih abad 19 kok, belum lama gitu ya. Belum lama. Buku itu saya beli tahun 85, kemudian terbit ke 80, lalu buku itu kira-kira tahun 78-an itu kejadian itu. Ini 14 abad yang lalu belum ada mikroskop, sementara Muhammad bisa begini. Ini luar biasa ini. Sehingga omongan demikian ini bukan sekedar omongan manusiawi. Ini tapi atas dasar wahyu. Kontak itu minta diantar ke Masjid Al-Azhar Kairo untuk disyahadatkan. Pengalaman itu lalu ditulis di dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya Kaifa Arallah. Tipis, hanya berbicara satu ini kan. Bagaimana aku melihat Tuhan. Nah, ketika itu tahun 80-an itu ada istihad dari kaum dari warga Muhammadiyah Solo, Boyolali itu ganti ini debu itu pakai air, sabun gitu. Ya kita zaman sudah maju kan gitu. Nah itu cukup berpengaruh di kalangan mahasiswa IKIP di Jakarta waktu itu. Nah akhirnya ya saya dulu biasa ya ceramah di masjidnya Pak Amin Rais ya, ketika masih mahasiswa yang mendekat itu, pendengarnya juga para tenaga edukatif gitu. Saya sampaikan ini kitabnya Kaifa Arallah. Ini kasusnya seperti ini. Apakah penjaringan akan ganti? Ini termasuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu artinya tekniknya sudah ditentukan oleh Rasulullah. Udah nek pancen kena air liur anjing dijilat, ya seperti itu cara mensucinya. Jangan ngowah-ngowahi. Nah, kan gitu ya. Jadi iki mau nek dijilat anjing. Akhirnya kemudian dipahami secara Syafi'iyah, yo kotoran anjing penjenengan kok ngidak kotoran anjing itu ya supaya dibersihkan dengan model ini biar tidak ada bakteri melekat di situ. Itu ya. Yang selanjutnya wa'an Abi Qatadah, dan hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata bahwa al-hirrah fil hirrah, qala berkata bersabda fil hirrah tentang kucing. Nah, gitu tentang kucing, innaha sesungguhnya kucing laisat binajasin, tidak najis. Kucing ini kan dendeng, kecerdasannya tidak seperti anjing. Wes dipakani leno grek nyolong. Nah, gitu kucing gitu. Iya, justru lentik dan itu nanti kok coba ya tetap nyolong meneh.
Tapi kalau anjing tidak. Anjing itu diajari, luar biasa, manut disiplinnya. Tapi kalau kucing tidak. Nah, ketika bule lari lagi tutup, jilati kucing, sudah kesisa. Jangan dibuang, karena laisak, ya, binajasa enggak najis. Sehingga begitu tadi seperti almarhum Ustadz Sukino apa Tukino orang najis kuwi. Jadi pamane panjenengan sarune kok kena kotorane kucing orang najis kuwi. Innama hiya bahwa kucing itu minat tawafina adalah binatang yang selalu nguleng. Tawaf kan nguleng loh. Nguleng. Alaikum pada kamu. Ya, wes kucing itu apalagi nek sing belangir putih itu jauh lebih manja lagi. Turu ya dekem ning sebelah itu. Jenengan perhatikan antara kucing yang begitu dan yang tidak. Kalau yang putih itu ganas itu, tapi cumbunya luar biasa, manjanya luar biasa, itu langsung turu awal. Begitu. Yang lainnya tidak. Belum bisa. Nah itu laisat binajase. Laisat binajase. Jadi ya, itulah maka ngendikane Kanjeng Nabi, kuwi yo ngene iki. Dia minat tawafin yang selalu dekat dengan kamu. Lah, kok terus pemahamannya manusia berlebihan. Kucing kuwi sakral. Wah gitu. Nah, kamu dicedheki kucing, kalau perkara tanggane satu di antara itu, gitu. Gitu. Nabrak kucing, begitu kan gitu ya. Akhirnya. Nah, itu lalu dilebih-lebihkan. Nah, Kanjeng Nabi ini sabdanya ya profan biasa. Ini binatang sing jinak, yang selalu nguleng ya. Hanya lebih dari itu saja. Akhrajul arba'ah, dan hadis ini ditahriz oleh imam yang 4, wa sahahu Tirmidzi, dan Tirmidzi mensahihkannya, wa Ibnu Huzaimah, demikian juga Ibnu Huzaimah. Ya. Jadi saya juga baru menyadarkan itu masih gimana ya, mobil MTS. Kucing ini najis. Bukan gitu. Wah, iki piye ya. Soale sing mau maca apa Mas? Kita pakai tambah. Oke. Kalau dibukae Bulughul Maram wis dulu apa durung. Kitab yang pertama engko ono ngendikane Kanjeng Nabi qala fil hirrah. Laisa binajase. Kan gitu. Sehingga di anak-anaknya dimarahi gitu. Sakep kalau kucing. Nah, itu ndak nggih. Gitu. Ya, tidak najis kucing itu. Nggih. Wa Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah pasti ridho kepadanya. Allah, ia berkata, Ja'a a'rabiyun, datanglah seorang A'rabi. A'rabi itu dari kata Arab. Arab itu kemudian dibentuk dengan model af'alan, ya, pola af'alan. Maknanya itu adalah asma'ul tafdhil, untuk melebihkan. Jadi Arab itu lebih Arab lagi. Yang dimaksudkan Arab pedalaman. Jadi Arabiyun itu Arab pedalaman. Nah, kene iki yo desa ya. Nah, itu lho desa. Desa. Ono pojok. Kalau kita kota gini ya. Ya, jadi Arabiyun iki wong Arab desa. Kan gitu ya. Wong Arab besok. Fabala fi taifatil masjid. Kemudian dia itu kencing di lingkungan masjid.
Fazajarahun nasu. Jadi ini Taifah itu lagi sujud di suatu masjid. Fazajarahun nasu, lalu orang-orang itu memarahinya. Fazajarahu, maka memarahi kepadanya. Siapa yang memarahi? An-nasu, manusia. Fanahahumun nabiyyu. Fanahahum, kemudian mencegah kepada mereka yang marah itu. Siapa yang mencegah? An-nabiyyu, nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Falamma aqdo baulahu, maka ketika sudah selesai ya, sudah selesai kencingnya, amaro Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bidanubit dengan seember mimain dari air. Fa'uhriqa alaihi, kemudian disiramkan padanya. Zaman dulu masjidnya itu ya pasir biasa, muyah ning pejuan. Masjidnya ya kotaan ngono tok, ana gitu. Biasa ta wong desa kan ngono kuwi. Gitu. Rada kurang beradab gitu. Itu masjidnya ya rumah pola sisa zaman kali gitu. Itu tempat air pasti di rumahnya sendiri-sendiri. Lah ku wong desa arep kaya lah piye? Rumah rokok lain, arep nang gone sapa? Ya ning gone sudut kono gitu. Lah apa do nesu. Salah kuwi, cuma Kanjeng Nabi luar biasa bijaksana. Sing salah iki ora kowe kan, ora bocah kuwi, wong-wong kabeh kuwi lho gitu. Nah, sing salah iki aku. Lah piye? Masjide ya rumah rokok lain, tempat kerja kok. Nah, itu ngatur susah. Nah, caranya kok disiram banyu saember. Nah, itu nanti akan menjadi pedoman di dalam apa jenenge? Coblos ini apa jenenge? Vaksin itu akan jadi pedoman itu. Kasus seperti ini, pedoman hukum vaksin di antara para ulama. Di uyuh ya paling-paling kan 1 gelas. Nah, iki disuntak lalu banyu saember sing luwih akeh sehingga bisa mengaburkan baunya. Oh, garing wis dadi suci, lemah wis dadi suci. Nah, kan gitu. Mau keterucut untuk vaksin. Nah, vaksin itu yang namanya vaksin itu kan saka kotoran. Kotoran nanah sapi, nanah monyet, nanah apa gitu campur semua vaksin. Nah, dicampurke karo virus sing di setengah disemaputke, gampangan ngono disemaputke. Diublak. Setelah itu lalu dibersihkan unsur-unsur nanahnya gitu. Sehingga ketika jadi kemasan wis bersih seperti itu. Nah, disuntekke. Nek cara peke kan najis kuwi. Soale babi, anjing, nek sapi ora masalah gitu. Ya masalah karek sapine mau disembelih apa ora gitu. Yang jadi peke kan rumite gitu. Bener itu memang kotoran-kotoran dari jeroan sapi. Nek sapine matine mau disembelih apa ora? Nek disembelih karo syariah tetap halal iki kan gitu ya. Tetap halal. Nek ora kan. Lah nek babi kan mesti haram ya. Nah, kayak gitu. Maka ribut itu. Para ulama itu jenenge vaksin itu ributnya luar biasa. Gayanya kayak begitu. Kita harus membuat vaksin yang halal seperti Arab Saudi, seperti mana? Malaysia. Gitu. Ya bagus lah gitu. Tetapi ketika sudah menjadi vaksin itu selesai. Andai kan itu masih jadi najis, iki ming piro sih? Pirang cc. Ketika masuk ke dalam 80% cairan tubuh manusia wis hilang. Nah, itu loh masalah salah seperti itu. Cairan manusia itu di seluruh tubuh kan 80%. Sekian liter darah, sekian liter cairan itu sehingga totalnya 80%. Ming sekian cc masuk dalam bobotnya 80% kan. Ya, bobot
bobotnya 150% kan banyu. Gitu. Nah, maka istilah menjadi halal. Nah, itu menjadi halal. Nah, seperti tadi hanya mungkin ya sak botol air kencing disiram 1 ember. Nah, itu sudah menjadi tapi ini ya kita ya kurang pas dibahasnya gitu. Tapi mungkin kita pengen ya gitu ya. Kita kan wis ono kamar mandi, wis ono apa iki? Keramik. Granit wis masuk kan. Orang mungkin ya kan gitu ya. Tidak mungkin. Tapi saat mungkin juga ada orang gila. Masjid saya ya 2 hari yang lalu juga ada orang gila itu ya. Dulu wedok kuwi lho. Kabeh rada wani nyicit to. Aku lewat di sebelum ya aku di situ. Mau mandi, tapi kan gampang saya kira di aja ya pakai karbol terus langsung bersih. Ya. Nek menawa yang mbah kayaknya ora di liwati wong edan sing bulan suci. Nggih. Ya. Sampai mendaya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat dihalalkan lana bagi kita maitatani 2 bangkai, wa damani dan 2 darah." Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Fa amal maitatani adapun 2 bangkai fal jarodu yaitu belalang wal hutu dan ikan di laut, ikan di air tawar maupun air laut meskipun itu besar. Singa laut ya halal, boyo laut ya halal, boyo halal. Gitu. Wa amat damani adapun 2 darah ya. Wa amat damani 2 darah fatihalu yaitu hati wal kabidu dan limpa atau jantung. Nah, itu pusat darah itu kan jantung apa limpa? Nah, itu sebagai limpa. Ini jantung ya. Jantung dan hati itulah dikatakan pusat darah. Karena semua darah, arteri maupun vena pusatnya kan di jantung. Maupun hati itu juga pusat dari darah. Nah, 2 ini dihalalkan bagi kita. Akhrajahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa fihi dhafun, di dalam hadis ini lemah. Tetapi gini, lafal hadis ini memang lemah, tapi syahidnya banyak. Artinya, ketika kambing itu disembelih kan gitu, yang haram itu darah yang mengucur, yang warnanya merah itu. Ketika itu sudah mengucur kabeh semuanya, maka seluruh jeroan itu adalah halal. Bukan hanya hatinya, bukan hanya jantungnya, seluruh jeroan. Nah, itu halal khususnya untuk orang Indonesia, karena di luar orang Indonesia tidak dimakan. Maka di EC orang Australia, di Indonesia itu banyak anjingnya gitu. Soalnya jeroan itu pakanannya anjing kan gitu. Tapi di Indonesia wah ini makanan favorit kok, sego goreng babak, babak, wah amplak kan gitu. Nah ini hadisnya lemah itu kan hanya menunjuk ini. Itu artinya apa? Semua jeroan itu halal. Yang diharamkan adalah darah yang merah itu, mengucur maupun tidak mengucur, darah itu haram. Dan itu jam 7:04. 7 menit lagi. Iya, masih 4 menit. 7 menit. Hah? 7 menit. 7 menit. Oh, 7 menit. Satu lagi. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan terus saja. Wa an Abi Hurairah qala, hadis dari Abu Hurairah yang berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'al dzubabu fi syarabi ahadikum," ketika lalat itu jatuh di dalam minumanmu. Gawe kopi susu jahe STMJ penadem toh. Lalu mencelok celung kepanasan mati. Waduh, gimana nih? Gitu ya. Nek Kanjeng Nabi fal yang mishu ndala dicelup ya. Celup ke sisa. Tuma layun zi'hu, kemudian akan. Kan gitu. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena sesungguhnya salah satu di antara sayapnya daun adalah penyakit, wa fil akhirati, dan sayap yang lain syifaun adalah obat. Obat. Akhrajahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa zada, dan nambahi Abu Dawud, wa innahu yattaqi bi janahihi alladzi fihi daun. Alladzi la daun. Ya. Jadi sebagian yattaqi, jadi taki itu kan takut ya, bijanahihi, dengan sayapnya, aladhihi, yang di dalam sayap itu daun adalah penyakit. Abu Dawudnya itu nambahin, nek janjane di dalam sayap-sayapnya itu ada penyakitnya, dan itu ada penyakitnya. Nah, maka ini ada bahwa membunuh lalat yang dihinggap di dalam minuman hukumnya mubah dan bangkainya tidak najis. Keterangannya begitu. Ini ya mudah apa ini tidak, karena ini bab najis. Tegese lalat yang dilebokke ngono mau minumane orang najis. Nek minumane orang najis tegese halal di minum. Nah, gitu. Lah halal diminum ini sehat apa ora? Nah, ini banyak sekali tafsiran. Ya, saya pernah begini, ini ada 3 Bulughul Maram, itu ya tafsirannya catatannya kaki beda-beda. Nah, kalau yang saya beli dari yang bahasa Arab dari Mesir, nah itu ya dari Mesir, itu sayapnya memang obat. Yang sayapnya satunya adalah penyakit, tapi nek dicelupe antarane obat karo penyakit mau luwih menang obate. Luwih menang obate. Mulane kalau iki sangat netral, pergi dari tafsiran itu, cuma kuwi isih tetep suci, tegese kena diminum. Gandhe kena diminum ora najis berarti aman. Nah, akhirnya ketemu. Nah, cuma gitu. Mau disampaikan ya ora tegel kan gitu ya. Ya tegel karo orang delok kahanan. Nek pancen ngelak karo ngeleh ora ono liyane mesti diminum. Nek ono oke yo gawe meneh kuwi diwekke kucing kan gitu nggih. Nah, ngaten nggih. Satu lagi ben katam sisa. Satu lagi ben katam. Oh iya pas tek Bang jawab. Telat sithik nggih. Wa Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, yang berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Ma quti'a, sesuatu yang dipotong, minal bahimati, dari binatang ya, yang wahia, dan dia binatang hayatun, hidup, fawa manitun, maka potongan itu adalah bangkai. Jadi yo ojo ranti lawo main roket cekel ketok sayape siji terus ditaleni sayape digoreng, tidak boleh. Itu karena termasuk bangkai. Lu kan begitu.
sapi cukup buntute tok. Sapi pengen buntut tok. Cuman itu kucing itu kan kucing aja. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu dan Tirmidzi menhasankan walahu dan lafal teks ini lahu untuk Tirmidzi. Jadi hadis ini riwayatnya adalah Imam Tirmidzi. Ngaten nggih? Cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bertambah ilmunya dan kita bisa melaksanakannya sebaik-baiknya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu kitab selesai. Bab ini baru bab satu bab ya. Dua pertemuan satu bab. Ini sampai kapan?